Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada hari ini melanjutkan materi yang kemarin dan Bapak harap kalian memperhatikan dengan baik dan seksama. Oke, kita mulai. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang statistika. Di sini kita akan belajar tentang ukuran letak data. Ukuran letak data tunggal dan ukuran letak data berkelompok. Melanjutkan yang kemarin. Lanjutannya, pendahuluan. Ukuran letak data terdiri dari 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Apa itu, Pak? Ketiga tersebut. Kuartil itu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian. Kuartil dilambangkan dengan Q yang terdiri atas kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan yang terakhir kuartil 3 atau kuartil atas. Oke, lanjut. Pendahuluan dulu kita. Desil membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian. Desil dilambangkan dengan huruf D yang terdiri atas D1, D2 sampai D9 atau desil ke-9. Sekarang ke persentil. Persentil itu membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian. Persentil dilambangkan dengan huruf P yang terdiri atas P1, P2, P3 sampai dengan P99. Lanjut. Ukuran letak data tunggal. Yang pertama tadi kuartil, rumusnya adalah QI sama dengan XI dikali N ditambah 1/4. Yang dimaksud dengan X yang di sini adalah data ke. Jadi QI adalah atau sama dengan data ke I dikali N plus 1/4. Di mana I tersebut angkanya 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Sekarang ke desil. Rumusnya desil, D kan, tadi hurufnya DI sama dengan data ke I dikalikan N plus 1/10. Kalau desil per 10. Lanjut, dengan I mulai dari 1, 2, 3, sampai 9 I-nya ini. Persentil, rumusnya PI sama dengan data ke I dikali N plus 1/100. Di mana I kita mulai dari 1, 2, 3, sampai 99. Jadi, kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Rumusnya tidak akan jauh beda mereka bertiga ini. Lanjut. Akan diberikan contoh nih, Kak. Bapak memberikan contoh. Dia ketahui data sebagai berikut. Ada angka 10, 8, 15, 12, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 12, 8, 10, dan 11. Nah, kalian harus hitung N-nya berapa nanti. Oke. Ini kan datanya belum tersusun
berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Syarat untuk mencari kuartil, desil, dan persentil harus diurutkan. Nah, persoalannya tentukan Q1 atau kuartil 1, D3 atau desil ke-7, D7, desil ke-7, dan P20 atau persentil ke-20. Lanjut. Pembahasan soal. Nah, Bapak sudah mengurutkan. Harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari mulai 8 sampai ke 17. Nah, ternyata setelah kita hitung terdapat 14 banyak data. N-nya sama dengan 14. Ingat yang tadi, untuk mencari letak kita harus, yang ditanyakan Q1 tuh. Jadi rumusnya Q1 sama dengan data ke 1 dikali N-nya berapa tadi? 14 ditambah 1/4. Data ke 1 kita hasilkan, hasilnya nih, ataupun kuartil 1 kita hasilkan, jadi data ke 15/4. Kuartil 1 sama dengan data ke 3,75. Ada syarat kok pecahan. Karena datanya bernilai desimal, data ini bernilai desimal, maka ada proses lanjutan untuk menyelesaikan Q1 atau kuartil 1. Nah, caranya seperti apa, Pak? Ingat, lihat, angka di depan ini merupakan ditaruh di depan, jadi X3. Karena 3,75 itu di antara data ke-3 dan data ke-4 pastinya. Jadi, rumusnya untuk mencari Q1 sama dengan data ketiga ditambah desimalnya berapa? Di sini 0,75. Dalam kurung dikalikan data keempat dikurang data ketiga. Kalau di sininya, yang penting data antaranya, yang di dalam ini antara. Antara misalkan di sini 2,75 berarti data ketiga dikurang data kedua, antaranya. Nah, kita memasukkan X3, data ketiga 8. Dapat dari mana, Pak? Kita urutkan. 1, 2, 3. 0,7 tetap. Data keempat, Pak, berapa? 1, 2, 3, 4, 10. Dan data ketiga juga 8. Kita proses 8 ditambah 0,75 dikali 10 dikurang 8. 8 ditambah 0,75 dikali 2. Kita proses kembali 8 plus 1,5. Jadi hasil nilai kuartil 1 adalah 9,5. Cukup mudah. Lanjut. Karena tadi persoalan tidak hanya kuartil, sekarang kita ke desil. Caranya pun sama, kita harus urutkan terlebih dahulu. Yang ditanya adalah desil ke-7 tadi. Desil ke-7, caranya pun sama. D7 atau desil ke-7 sama dengan data ke-7 dikalikan banyak datanya 14 tadi kan, ditambah 1/10. Kita proses hasil ini mendapatkan desil ke-7 sama dengan data ke-105/10. Desil ke-7 sama dengan data ke-10,5. Nah, ternyata masih koma kembali. Akan kita proses atau kita lanjutkan kembali untuk menyelesaikan desil ke-7. Berarti dia di antara data ke-10 dan data ke-11. Oke, lanjut. Desil ke-7 sama dengan data ke-10 ditambah 0,5 dikali data ke-11 dikurang data ke-10. Nah, masukkan data ke-10, 13. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini kan nilainya 13. 11-nya datanya 14. Berarti kita proses desil ke-7 sama dengan 13 ditambah 0,5 dikali 14 dikurang 13. 14 dikurang 13 itu 1. Kita proses 0,5 kali 1, 0,5. Jadi untuk mencari desil ke-7 sama dengan 13 ditambah 0,5 hasilnya 13,5.
Cukup mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Sama, sekarang kita akan mencari persentilnya. Persentil 20 ke 20. Ingat, harus tetap kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar data tersebut. Dan N-nya juga tetap adalah 14. Kita memasukkan P20 sama dengan data ke-20 dikali 14 ditambah 1/100. Nah, hasilnya adalah persentil 20 sama dengan data ke-300 dibagi 100. Karena 300 dibagi 100 itu 3. Nah, karena bulat, karena datum bilangan bulat, maka langsung dapat menyelesaikan P20. Tinggal lihat saja data ketiga. Data ketiga 1, 2, 3. Jadi jawabannya persentil 20 adalah 8. Sangat mudah jika datumnya berbilang atau mempunyai nilai bilangan bulat. Lanjut. Letak ukuran atau ukuran letak data berkelompok. Kuartil. Ingat, kita harus mencari letaknya dulu. Caranya pun, lihat, letaknya adalah Q atau kuartil I atau ke I sama dengan X atau data ke I dikali N/4. Itu harus dicari dulu. Baru kita memasukkan ke rumus kuartil berkelompoknya. QI sama dengan TB ditambah I kali N/4 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi pada kelas kuartil I dikali panjang kelas ini. Ingat, rumus kuartil, desil nantinya, dan persentil tidak akan jauh beda dengan apa yang kalian dapatkan sebelumnya mengenai median, nilai tengah data berkelompok. Yang membedakan biasanya yang ini nih, yang Bapak tunjukkan ini. Kalau dia kuartil, dia per 4. Kalau dia desil, per 10. Kalau dia persentil, dia per 100. Lanjut. Nah, caranya sama. Mencari letak desil ke I-nya sama dengan data ke I kali N/10 harus dicari terlebih dahulu. Nah, kan sama kan? Cuman pembaginya adalah per 10. Yang persentil dibagi per 100. Dan cara letaknya pun sama ataupun hanya membedakan pembaginya adalah 100. Yang Bapak bilang tadi sebelum slide yang ini. Jadi, satu cara bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Hanya membedakan pembaginya saja. Lanjut. Nih. Tentukan kuartil ketiga, desil ke-6, dan persentil 36 dari data berikut. Nah, data yang di sini ini adalah data berkelompok. Ingat, kalian harus bisa membedakan mana yang data berkelompok, mana yang data tunggal. Walaupun versinya dalam bentuk tabel. Ingat ya, tabel pun juga bisa dikatakan data tunggal. Tapi nanti kalian bisa lihat apa perbedaan data tunggal dan data berkelompok pada tabel. Oke, lanjut. Kalian sudah bisa melihat soalnya. Nah, kita lihat pembahasan soal. Bapak tambahkan lagi di sini, Bapak menambahkan frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Kalau yang pertama 8, tinggal ditambahkan saja 8 tambah 10, 18. 8 tambah 10 tambah 13, itu 31. Dan seterusnya ditambah semua, hasilnya 80. Ini akan sama jumlahnya. Lanjut. Karena yang ditanya adalah kuartil ketiga, kita harus mencari kuartil ketiganya melalui rumus letak yang pertama tadi. Letaknya harus kita cari. Jadi letaknya Q3 sama dengan data ke-3 dikali 80, karena N-nya adalah 80, per 4 karena kuartil. Sama dengan kuartil ketiga sama dengan
Data ke 240 dibagi 4, hasilnya 60. Nah, data ke 60 inilah yang kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Terletak pada kelas yang mana? Ini 8, bukan. 18, bukan. 31, bukan. 48, bukan. Nah, 62. Nah, 60 tersebut kan di antara sebelum dari 62. Jadi kelas yang kita gunakan adalah kelas yang kelima yang bernilai 50 sampai 54. Cara menentukannya tinggal kalian buat frekuensi kumulatifnya jadi lebih mudah. Kalau enggak juga pun tidak apa-apa, tinggal kalian jumlahkan saja setiap kelasnya. Lanjut, ingat tadi mencari rumusnya, cuman mengingatkan kembali. Lanjut. Q3. Nah, TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah itu 50 dikurang 0,5. Mendapatkan 49,5. Ingat, semua tepi bawah akan dikurangi 0,5. Ditambah I kali N per 4 tadi kita dapatkan 60. FK ini adalah yang mana, Pak? FK adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil kan di sini. Frekuensi kumulatifnya. Nah, makanya saya membantunya untuk mencarinya. Sebelumnya berapa? 48. Dapatlah 48. Dan 14 ini adalah frekuensi pada kelas kuartil tersebut. Nah, 5 ini yang mana, Pak? 5 adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa didapatkan dari 50 ke 54 itu berapa? Bisa menggunakan jari dan hasilnya 5. Lanjut. Kita proses yang di dalam kurung, hasilnya jadi 12 per 4 dikali 5. Kita proses kembali menjadi 4,3. Jadi untuk mencari Q3 sama dengan penjumlahan dari 49,5 ditambah 4,3, hasilnya adalah 53,8. Selesai urusan untuk yang kuartil ketiga. Lanjut. Frekuensi ataupun tabel pada persoalan ini Bapak berikan kembali biar untuk mengingatnya lebih mudah. Sekarang kita desil ke-6. Caranya pun sama, kita harus mencari letak desil ke-6 itu di bagian kelas yang mana. Caranya pun sama. Desil ke-6 sama dengan data ke-6 dikali 80 karena banyaknya data per 10. Ingat, 6 dikali 80 itu 480 per 10, jadi hasilnya 48. Nah, 48 ini adalah kelas yang mana, Pak? Tinggal kita lihat di frekuensinya. Ini 8, 18, 31, 48. Nah, ternyata di kelas keempat yang bernilai 45 sampai 49. Kelas keempat. Nah, desilnya sama dengan yang tadi. Nah, kita dapat, Pak, tepi bawahnya ingat, kembali 45 dikurang 0,5, jadi 44,5. Habis itu, I kali N per 10 karena 48. Oke, kita dapatkan 48 nih. Dikurang 31. Frekuensi kumulatif sebelumnya kan ini, 31 per 17 karena frekuensi pada kelas desilnya. Dikali 5-nya, pasti 5 tetap. Oke. Oke. Di sini ada sedikit kekeliruan di sini. Harusnya 44,5 semuanya ya. Jadi ditambah 9, hasilnya adalah 49,5. Oke, lanjut ya. Caranya pun sama. Ini harusnya 44,5. 44,5 ditambah 5 itu jadi 49,5. Ya harusnya jawabannya ini. Ini maaf, biasa. Lanjut. Untuk mencari sekarang persentil 36. Caranya pun sama. Kita lihat di sini persentil 36 adalah data ke 36 dikali 80 per 100. Nah, hasilnya koma ternyata. Pak,
Kok koma, Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi walaupun nanti hasilnya koma, tetap kita lihat dia ada di kelas keberapa. Ini 8, 18, 31. Berarti dia kelas ketiga yang terdapat di 40 sampai 44. Persentilnya sama dengan rumus yang tadi. Sekarang 39. 39 dapat dari mana? Karena 40 dikurang 0,5. 28,8 yang tadi kita dapatkan dikurang 18 frekuensi sebelumnya per 13 adalah frekuensi pada kelas persentil dikali 5. Lanjut. 39,5 ditambah 4,15. Jadi hasilnya 43,65. Sangat mudah kan? Oke, di sini ada soal latihan yang tidak akan jauh beda dengan apa yang Bapak berikan tadi tentang contoh soalnya. Di sini kalian harus mencari median, desil kedua, dan persentil. Ini ada soal 1, lanjut, dan ada soal yang kedua. Soal kedua ini mencari kuartil bawah, desil ke-6, dan persentil ke-74. Jadi Bapak harapkan dua soal ini kalian bisa kerjakan dengan pedoman ataupun langkah-langkah yang Bapak berikan tadi. Semoga kalian dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dan on time. Dan oke, pembahasan latihan, kalian tetap biasa mengerjakan di buku tugas atau latihan dan dikumpul di web sekolah dengan format seperti biasa. Dan khusus untuk di WA, kirim saya itu sampai jam 21.00 pada hari Jumat. Oke, lanjutkan. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah, ke depannya Bapak tadi ada keselip tuh, ada satu soal yang keselip, jadi Bapak mohon maaf, tapi prosesnya sama. Dan Bapak sudah memberikan hasil, yaitu tadi 49,5. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.